Shalom, selamat pagi. Apa kabar di bulan pertama, bulan Januari di tahun 2021? Kami ucapkan selamat tahun baru untuk semua jemaat Tuhan GKI Kasih Karunia. Sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Akhirnya kami sudah mengakhiri tahun 2020. Dan kini kami sudah dan sedang memasuki tahun 2021. Perjalanan kami masih panjang untuk kami boleh menyelesaikan tahun 2021. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau di dalam sepanjang hidup kami. Kami perlu Engkau untuk menuntun hidup kami. Perdengarkan kepada setiap kami pada kesempatan ini firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dan kesempatan pagi hari ini kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Bukan karena ini adalah tahun yang baru. Nah, bagaimana kita mengakhiri tahun 2020? Dan saya yakin percaya kita merindukan masa-masa sebelum COVID ya. Kalau kita boleh sedikit jelas balik tahun 2020, saya teringat dan saya yakin kita semua juga sangat teringat, kita melalui hari-hari kita kurang lebih hanya 60 hari. Ya, tidak lebih tidak kurang. Ya, setelah memasuki bulan Maret tanggal 3 pemerintah secara resmi mengumumkan COVID pertama ya, ada 3 pasien yang tampil di media televisi dan kita sejak itu menjadi paranoid, ya, takut kemana-mana. Ya, kita di rumah saja, kita makan dari rumah, kita nggak bisa pergi ibadah. Lalu semua hal terasa berubah. Ya, perubahan besar terjadi. Nah, kalau kita melihat semua itu, kalau kita menutup tahun 2020, pernah kita berpikir sejenak, kita merenungkan sejenak. Apa yang terjadi di dalam masa kurang lebih sekitar 10 bulan. Ya, selama masa pandemi dari bulan Maret sampai bulan Desember. Pertama kita melihat ada sesuatu yang berbeda dan perbedaan itu justru menjadi persamaan sekarang. Nah, yang saya maksud demikian. Kalau dulu kita pergi tidak jelas arahnya, kita beribadah kemana kita mau, kita berdoa kapan kita mau, isi doa kita berbeda satu dengan yang lain. Tapi hari ini kita punya persamaan, mendadak bisa berubah menjadi sama. Apanya yang sama? Pertama, kita work from home sama-sama, ya. Kemudian kita pakai masker, semua orang pakai masker, ya. Meskipun sebagian masih ada juga yang belum dengan rajin, dengan taat, dengan disiplin menggunakan masker. Tetapi kita sepakat, bahkan seluruh dunia lebih dari 200 negara menggunakan masker. Kemudian kita rajin cuci tangan, semua tiba-tiba jadi rajin cuci tangan. Lalu kita menjaga jarak, semua jaga jarak, ya. Kemudian kita pakai face shield, pelindung tambahan. Sebagian kita menggunakannya. Dan yang menariknya, bagaimana kehidupan kerohanian kita. Tiba-tiba kita menjadi sama isi doanya. Ya, kita berdoa yang sama sekarang. Pertama kita minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita juga mohon dan kita merindukan Tuhan, izinkan COVID ini segera berlalu. Supaya apa? Supaya kita bisa kumpul bareng, ngopi bareng, makan bareng, ke gereja bareng, beribadah bareng. Semua kita lakukan seperti sedia kala, normal. Hal-hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi sebagaimana dulu kita tidak mengalami masa COVID. Kerinduan yang sama. Dan yang menariknya kita juga mengalami keletihan yang sama. Letih banget nungguin COVID ini kapan selesai. Letih juga kapan nungguin itu vaksin bisa selesai. Kalau bisa, kalau mungkin begitu ya, ditemukan obat yang bisa mengatasi masalah COVID. Meskipun kita tahu ini bukan perkara yang mudah. Namun kita mengalami masa yang sama, rasa yang sama, capek, letih. Ada kerinduan yang sama, rindu untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Saya yakin kita semua juga merindukan kita bisa bersekutu, tidak mendengarkan rekaman sebagaimana kita dengar pada kesempatan ini. Tiba-tiba semua itu berubah total. Di tahun 2021 ada begitu banyak orang, hamba-hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan bagaimana prinsip hidup di tahun 2021, bagaimana ketatnya persaingan di 2021, dan bukan tidak mungkin juga
kehidupan yang semakin sulit di tahun 2001. Dan juga orang berkata ada juga potensi bahwa tahun 2021 kita Indonesia akan naik peringkatnya, ekonomi lebih baik. Semua hal kita rindukan, kita harapkan. Dan yang menarik kita juga mengalami, tadi saya sampaikan, bosannya sama-sama. Ya, semua hal itu terjadi. Nah, kalau begitu, kita melihat kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang saya akan bacakan dari Yakobus, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, menarik sekali di tengah kondisi COVID ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, bukan? Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di banyak negara di tahun 2021. Kita nggak ngerti firman Tuhan ya dan benar, ya dan amin. Kita tidak mengerti dan tidak mungkin bisa mengerti. Oleh karena di dalam ayatnya yang lain itu tadi ayat 15 dikatakan jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Itulah yang seharusnya kita katakan, demikian firman Tuhan. Lalu bagian lain kalau kita melihat yang menarik firman Tuhan sebelum kita akan membuat kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan adalah terambil dari Mazmur pasal yang ke-24. Ayatnya yang pertama. Mazmur 24 ayat pertama, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini membuat kita sadar hari ini bahwa yang empunya kerajaan surga ini dan empunya dunia ini adalah Tuhan kita. Yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah, engkau dan saya sembah hari ini. Dia yang memiliki rencana yang indah untuk setiap engkau dan saya hari ini. Kalau hari ini Tuhan sanggup dan mampu mengubah situasi kondisi lewat COVID-19. Dia mampu dan sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Saya buka satu bagian yang lain bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat engkau dan saya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. So, tahun 2021, bagaimana sikap kita di awal bulan ini, di bulan Januari, masih hangat. Jangan pernah ragukan bahwa Tuhan itu mampu dan sanggup mengubah segala sesuatu. Dia punya rancangan damai sejahtera. Dia punya rancangan karena dia memiliki empunya kerajaan surga. Dia memiliki dunia ini. Dia yang ciptakan engkau dan saya. Bumi dengan segala isinya dalam rancangan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan punya rancangan untuk bangsa-bangsa, termasuk engkau dan saya hari yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera. Tahun 2021 akan banyak orang tidak mengerti dan tidak tahu apa yang terjadi. Benar, firman Tuhan sudah mengingatkan kita pagi hari ini bahwa kita tidak mengerti apa yang terjadi hari esok. Tapi yang kita tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Dan dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Saya tidak tahu bagaimana kita mengakhiri tahun 2020 hari ini. Tapi percayalah tahun 2021 Tuhan beserta dengan engkau dan saya. Dia setia dan dia selalu ada. Percayalah kebenaran firman Tuhan memberikan kita pengharapan yang pasti. Bahwa bersama dengan Kristus kita menyongsong ada harapan yang pasti di tahun 2021. Jangan pernah menyerah. Itu kata kunci hari kita mau belajar di tahun 2021. Jangan pernah menyerah. Tetap berdoa. Gantungkan iman kita kepada Kristus. Berdoalah supaya Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun hari ini kita menyaksikan dan mengalami bersama-sama situasi COVID-19 yang belum tuntas. Ada begitu banyak pengamat yang menyatakan 2 tahun, 3 tahun kemudian dari sejak 2021 pun belum tentu bisa diselesaikan. Bahkan beberapa pengamat melihat bahwa sejak COVID-19
vaksin sudah datang ke Indonesia tahap kedua, dan nanti para dokter, tenaga medis yang terdepan lalu diikuti dengan aparatur negara, TNI, Polri akan mendapatkan suntikan ini, dan kita melihat perlu waktu 3,5 tahun baru hampir semua penduduk Indonesia bisa mendapatkan vaksin ini. Kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik pemerintah bagi bangsanya, termasuk engkau dan saya hari ini. Dan kita terlebih percaya kalau bangsa ini melakukan sesuatu untuk umatnya, terlebih lagi Tuhan akan menolong saudara melewati hari demi hari tahun 2021. Gantungan harap kita kepada Tuhan, hanya kepada Dia. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala engkau dan saya hari ini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar, terus berjuang, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya, dan menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan. Sekalipun orang bilang sangat gelap, percayalah bahwa Tuhan akan berjalan beserta engkau dan saya. Percayalah Dia selalu ada. Tetap berdoa, mengucap syukur, dan jalani rutinitas hidup kita hari lepas hari dengan taat kepada Tuhan. Taat kepada pemerintah, karena pemerintah ada perwakilan Tuhan. Ketika hari ini kita menghadapi COVID, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, bersihkan diri kita, hidup dengan tertib. Tuhan akan jaga engkau dan saya dimanapun engkau berada hari ini. Jadi tahun 2021 mari kita terus percaya kepada Tuhan, jangan kendor, jangan gentar menghadapi dahsyatnya COVID-19, karena Tuhan akan beserta dengan kita. Dia akan melindungi engkau dan saya, melindungi keluarga kita. Dan percayalah, semua itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa belajar sebagai umat Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara umat Israel. Saya yakin percaya kalau kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel ketika Tuhan dipimpin oleh Musa lalu Yosua, kita bisa melihat sama-sama bahwa kesulitan hidup, tantangan zaman di masa itu, ancaman nyawa sekalipun juga terjadi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Musa ditunjuk Tuhan memimpin bangsa Israel. Hari ini dengarkanlah hamba-hamba Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, supaya hidup kita dalam penyertaan-Nya. Sekali lagi tahun 2021 kita sudah memulainya. Dan jangan pernah takut, jangan pernah gentar, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat, yang Tuhan perdengarkan untuk setiap kami. Tuhan menolong setiap kami, agar kami boleh percaya dan yakin bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap aspek hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami, menyertai kami, kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang peduli untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami geluti, termasuk ketika kami masih pelajar, kami menyerahkan sekolah kami, masa depan kami. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi tahun 2021, setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah Tuhan, firman Tuhan yang begitu ajaib, yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020. Dan kini tibalah Tuhan, kami melangkahkan kaki kami memasuki tahun 2021 beserta dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami Tuhan. Pergumulan, sakit, penyakit apapun hari ini yang mereka gumulkan, Tuhan lawat, Tuhan tolong, Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih kami juga mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.